王成打呼噜，吵死了！光哥，我。 Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Donghua, Dragon Disciple, dan saya akan merangkum episode pertama sampai kedua pada video kali ini guys. Dan film ini mengisahkan seorang pria yang hidup di kota bernama Kota Mancing yang ditempati banyak gangster dengan pemeran utama kita yang bernama Wang Chao. Ia yang tak memiliki teman ataupun gangster membuatnya mudah mendapat serangan ataupun bulian dari orang-orang di sekitarnya. Hari demi hari berlalu dan ia selalu sabar menghadapi kenyataan pahit dalam hidupnya hingga suatu ketika ia bertemu dengan seorang master bela diri cantik di sebuah taman dan sejak saat itu pula ia pun berguru pada si wanita cantik tersebut. Akankah Wang Chao masih akan terus terbuli atau malah sebaliknya? Dan untuk kelanjutan kisahnya, mari kita simak bersama di video berikut. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita cantik berbaju merah yang sedang menelpon seorang pria yang sedang menyetir kendaraannya menuju ke suatu tempat yang masih belum dijelaskan. Terlihat si wanita tersebut sudah menghajar sebuah geng yang terdiri dari beberapa pria yang sudah ia atasi kesemuanya dengan bela diri Wushu yang ia kuasai. Namun para pria tersebut tak sampai ia bunuh kesemuanya. Sesaat setelahnya muncullah seorang wanita bernama Chan Yinsa dan beberapa anak buahnya yang membuat si wanita berbaju merah tersebut bersiap-siap akan kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Benar saja Chan Yinsa kemudian mengajak si wanita berbaju merah tersebut untuk duel 1 lawan 1. Tawaran Chan Yinsa disetujui dan mereka tiba di sebuah tempat yang akan mereka gunakan untuk bertarung. Si wanita berbaju merah kemudian menghajar anak buah Chan Yinsa karena ia telah diremehkan olehnya. Sesampainya di dalam, Chan Yinsa sudah siap dengan bela diri Muay Thai yang sepenuhnya sudah ia kuasai. Hingga tak lama setelahnya pertarungan pun dimulai di antara keduanya. Pertarungan berlangsung cukup seru namun nampaknya si wanita berbaju merah berhasil memenangkan pertarungan dengan telak. Sementara pria yang dihajar si wanita berbaju merah di luar sana, kini ia menelpon bosnya dan mengatakan bahwa ia telah trauma karena dihajar oleh seorang wanita berbaju merah tadi dan berniat untuk berhenti dari pekerjaannya. Sementara di tempat lain, terlihat pemeran utama kita bernama Wang Chao tengah mengayuh sepeda miliknya untuk menuju ke sekolah. Dengan bersemangat ia pun mengayuh sepedanya dan menempuh jauhnya perjalanan. Sesampainya di sekolah, Wang Chao langsung masuk ke dalam kelasnya untuk menerima pelajaran dari sang guru. Namun saat teman-teman menyimak apa yang diajarkan gurunya, Wang Chao malah asik tertidur hingga tanpa sadar ia mendengkur dan ditertawakan oleh teman sekelasnya. Dan karena hal tersebut saat pelajaran usai, Wang Chao berjalan seorang diri dan bercita-cita menjadi seorang pahlawan dengan bela diri Wushu. Karena di kota Mancing tempat ia tinggal terlalu banyak gangster jahat yang berkeliaran di mana-mana. Namun dengan keuangan keluarga yang tak memadai, ia pun tak dapat belajar ilmu bela diri Wushu maupun bela diri lainnya. Sampai di tengah jalan kemudian Wang Chao dicegat oleh seorang preman bernama Guang. Guang terlihat kesal karena sepertinya ia baru saja mendapatkan masalah dan berniat melampiaskan amarahnya pada Wang Chao dan menyuruh Wang Chao untuk membawakannya uang senilai 100 yuan esok harinya. 公子，我去你的！明天下午，这个地方100块钱，要不然老子见你一次打你一次。 Di malam harinya Wang Chao bingung memikirkan tujuan hidupnya setelah ia lulus, yaitu apakah ia akan bergabung dengan gangster dan menindas yang lemah ataukah hanya berdiam diri dan tak mempunyai tujuan hidup. Ia pun terus memikirkan hal tersebut hingga ia terlelap dan tanpa sadar ternyata pagi telah tiba. Wang Chao kemudian berjalan-jalan dengan sepeda miliknya mengitari taman kota hingga hampir saja ia menabrak seorang wanita karena memperhatikan orang yang tengah berlatih wushu dan ia habis-habisan dimarahi oleh wanita tersebut.
Saat kembali berjalan, perhatian Wang Shao tertuju pada seorang wanita yang juga tengah berlatih ilmu bela dirinya. Dengan cukup kagum, Wang Shao memperhatikan gerakan si wanita tersebut. Namun saat si wanita menyadari bahwa ia diperhatikan, si wanita tersebut pun langsung bergegas pergi dari taman tersebut. Singkat cerita, Wang Shao kini kembali mengikuti kegiatan dalam kelasnya dan ia terus mengingat gerakan si wanita tadi. Dan saat ia melihat teman wanitanya, ia pun membayangkan bahwa teman wanitanya tersebut adalah wanita yang ia lihat tengah berlatih wushu tadi. Teman wanitanya tersebut menyadari bahwa ia tengah diperhatikan oleh Wang Shao dan menganggap Wang Shao sebagai pria mesum dan melaporkan hal tersebut pada gurunya. Hingga Wang Shao kembali ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya. Saat berada di luar kelasnya kembali, Wang Shao diperingati oleh temannya yang bernama Kun agar Wang Shao menyewa seorang berandal agar ia tak dimintai uang lagi oleh Guang tadi. Namun Wang Shao tak peduli dan terus melanjutkan perjalanannya. Dan ternyata Guang kini tengah memeras teman Wang Shao dan mengancam akan menghajar teman Wang Shao tersebut jika Guang tak diberikan sejumlah uang. Wang Shao berusaha melerai dan menengahi masalah, namun yang terjadi, ia malah menjadi bulan-bulanan Guang hingga hampir saja kepala Wang Shao dihantam sebuah batu oleh Guang dengan cukup keras. Beruntung seorang polisi kemudian hadir untuk menyelamatkan Wang Shao dari amukan Guang. Di scene selanjutnya kita akan diperlihatkan seorang pria atau lebih tepatnya pembunuh bayaran yang mengincar seorang wanita bernama Tang Zichen. Dan belakangan diketahui ternyata wanita yang berlatih wushu di taman tadi ternyata bernama Tang Zichen dan si pria pembunuh datang ke tempat itu adalah untuk membunuh Tang Zichen. Namun ternyata ia sudah salah menerima informasi dan membunuh orang yang salah. Wang Shao masih terlihat kesal akan perbuatan Guang padanya hingga ia bertekad untuk belajar ilmu bela diri pada Tang Zichen untuk menghajar Guang. Keesokan paginya, Tang Zichen kembali berlatih di tempat yang sama dan Wang Shao mulai mengikuti gerakannya meskipun tak sepenuhnya lancar. Perlahan demi perlahan Wang Shao mencoba mengikuti gerakan Tang Zichen, namun ia menemui kesulitan untuk mengikuti gerakan Tang Zichen. Tang Zichen menyadari bahwa ia diperhatikan dan ia menawarkan Wang Shao untuk belajar ilmu bela diri sepertinya. Wang Shao mengira Tang Zichen berlatih wushu, namun Wang Shao dibantah karena sebenarnya Tang Zichen berlatih guoshu. Setelah menanyakan guoshu bela diri jenis apa, Tang Zichen pun menjelaskan bahwa guoshu adalah jenis bela diri wushu yang membunuh lawannya tanpa pertunjukan. Dengan kata lain, guoshu diperuntukkan untuk menyerang lawan dengan telak dan juga fatal. Sesaat setelahnya Tang Zichen pun mengenalkan dirinya pada Wang Shao, berikut juga Wang Shao yang mengenalkan dirinya pada Tang Zichen. Dan belakangan diketahui ternyata usia Wang Shao adalah 19 tahun. Dan setelah sesi perkenalan, Wang Shao pun benar-benar dilatih dan pertama-tama Wang Shao harus menunjukkan sikap kuda-kudanya sebagai langkah awal. 5 menit berlalu dan Tang Zichen tidak cukup puas akan kuda-kuda Wang Shao. Tang Zichen pun kemudian menjelaskan teori tentang kuda-kuda yang baik pada Wang Shao. Dengan cukup sabar dan telaten, Tang Zichen mengajari Wang Shao hingga tanpa sadar 20 menit telah berlalu dan kuda-kuda Wang Shao Tang Zichen anggap sudah cukup baik. Namun sayangnya posisi kepalanya masih tidak cukup baik karena Wang Shao tidak sampai pada puncak kekosongan. Wang Shao cukup kebingungan akan penjelasan Tang Zichen. Namun saat Tang Zichen menjelaskan dengan gamblang, Wang Shao pun mengerti akan apa yang dijelaskan oleh Tang Zichen dan perlahan ia mulai sedikit memahami tentang bela diri guoshu yang ia pelajari tersebut. Tak hanya itu, Tang Zichen pun mempraktikkan kuda-kuda yang baik dan benar beserta logikanya pada Wang Shao dan membuat Wang Shao cukup terkesan akan hal tersebut. Semua yang telah diajarkan tadi membuat Tang Zichen memasrahkan latihannya pada Wang Shao dan Tang Zichen akan melihat hasil latihan Wang Shao pada keesokan paginya. 道理和姿势我都告诉你了，你先回去自己练吧。
Beberapa hari telah berlalu dan Tang Zichen terus mengajari Wang Shao teknik kuda-kuda dasar pada Wang Shao. Dan Wang Shao merasa cukup memahami apa yang telah diajarkan Tang Zichen. Namun ia merasa terdapat lapisan kabut yang menghalanginya untuk mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia punya. Hingga saat esok pagi tiba, Wang Shao kembali berjumpa dengan Guang. Dan tentu saja Guang akan menghajar Wang Shao kembali. Wang Shao cukup kesal akan apa yang telah dilakukan Guang padanya. Dan tentu saja ia berniat membalas Guang. Namun Wang Shao saat ini bukanlah Wang Shao yang lemah kembali. Karena ia kini sudah sedikit menguasai ilmu bela diri Guoshu yang Tang Zichen ajarkan padanya. Berita akan Wang Shao yang menghajar Guang tersebar kemana-mana. Dan kini Wang Shao mulai disekani berbagai kalangan, termasuk teman-teman di kelasnya sendiri. Bahkan ada beberapa teman yang beranggapan bahwa Wang Shao lah yang kini akan menguasai sekolahnya dan menjadi satu-satunya orang yang paling disegani. Berita tersebut sampai di telinga pentolan kelas, yakni pemuda bernama Kun. Dan ia berniat memberi pelajaran pada Wang Shao karena ia menganggap Wang Shao telah bersikap belagu padanya. 我都听到有人在议论他，还说大是不是？不是，他们胡说八道，这么拽的人存在。 Dan untuk kelanjutan kisahnya, mari kita simak bersama di episode berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen juga guys. Terima kasih dan matos sekalangkong.